Nabi Isa putra Maryam adalah salah satu nabi besar yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Sejarah kehidupannya penuh dengan peristiwa menakjubkan yang menjadi tanda kekuasaan Allah serta bukti kebenaran risalah yang beliau bawa. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, kisah Nabi Isa bukan hanya berkaitan dengan sisi spiritual dan keimanan semata, melainkan juga menjadi bagian dari sejarah kenabian yang menunjukkan kesinambungan wahyu dari masa ke masa. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran dengan penjelasan yang jelas dan menjadi bukti bahwa beliau adalah utusan Allah yang mulia, bukan sebagaimana anggapan sebagian kaum yang menuhankannya. Sejarawan dan ulama Islam seperti Ibnu Katsir, Al-Tabari, dan Al-Qurtubi menafsirkan bahwa sejak awal kelahiran Nabi Isa sudah tampak tanda kekuasaan Allah. Maryam binti Imran adalah seorang wanita suci yang dipilih Allah untuk mengandung tanpa disentuh oleh laki-laki. Peristiwa ini menjadi mukjizat pertama yang menyertai Nabi Isa. Ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam dalam rupa manusia, beliau berkata bahwa dirinya hanya hamba Allah yang diutus untuk memberikan kabar tentang kelahiran seorang anak yang suci. Maryam terkejut dan bertanya, bagaimana mungkin ia memiliki anak, padahal ia tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Malaikat menjawab bahwa hal itu mudah bagi Allah, sebagaimana Dia telah menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Maka terciptalah Isa sebagai tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat darinya. Kelahiran Nabi Isa menjadi peristiwa luar biasa yang mengguncang masyarakat Bani Israel. Maryam melahirkan di tempat yang sunyi di bawah pohon kurma, dan ketika masyarakat melihatnya membawa bayi tanpa ayah, mereka menuduhnya telah berbuat dosa. Namun Allah memberikan mukjizat kepada Isa sejak masih bayi. Ketika Maryam diminta menjelaskan, ia hanya menunjuk kepada bayinya. Mereka heran dan berkata, bagaimana mungkin bayi bisa berbicara? Saat itulah Nabi Isa berbicara dengan izin Allah, menyatakan bahwa dirinya adalah hamba Allah, bahwa ia telah diberi kitab dan dijadikan seorang nabi. Ucapan bayi itu membuat orang terdiam dan menjadi bukti pertama kenabiannya. Mukjizat ini tercatat dalam surah Maryam, dan para sejarawan Muslim menafsirkannya sebagai penegasan bahwa risalah Nabi Isa sejak awal adalah seruan untuk mentauhidkan Allah dan menolak segala bentuk pengkultusan manusia. Ketika Nabi Isa tumbuh dewasa dan mulai berdakwah di tengah masyarakat, Allah menganugerahkan kepadanya berbagai mukjizat yang luar biasa sebagai bukti kerasulannya. Di antara mukjizat yang paling dikenal adalah kemampuannya menyembuhkan orang buta sejak lahir dan penderita penyakit kusta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, serta membentuk burung dari tanah liat lalu meniupkannya hingga menjadi hidup. Semua mukjizat itu disebutkan dalam Al-Quran dengan penegasan bahwa semuanya terjadi biiznillah, yakni dengan izin Allah semata. Sejarawan Muslim seperti Al-Tabari menegaskan bahwa penyebutan izin Allah menunjukkan bahwa Nabi Isa bukanlah pemilik kekuatan tersebut secara mandiri, melainkan sebagai perantara yang diberi kuasa oleh Pencipta. Mukjizat penyembuhan penyakit buta dan kusta dianggap oleh para mufasir sebagai bentuk tantangan terhadap keahlian medis yang pada masa itu berkembang di kalangan Bani Israel. Allah mengutus Isa dengan mukjizat yang sesuai dengan bidang yang mereka kuasai, agar mereka sadar bahwa kemampuan manusia tidak sebanding dengan kekuasaan Tuhan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa setiap nabi diberi mukjizat yang sejalan dengan kondisi umatnya. Musa diutus dengan tongkat yang mampu membelah laut karena pada masanya sihir merajalela. Muhammad diutus dengan Al-Quran karena pada masa beliau kefasihan bahasa Arab mencapai puncaknya. Demikian pula Isa diberi kemampuan menyembuhkan karena ilmu pengobatan sedang berkembang di kalangan Bani Israel. Mukjizat lainnya adalah turunnya hidangan dari langit yang disebut dalam surah Al-Maidah. Ketika para pengikutnya meminta bukti tambahan atas kebenarannya,
Mereka berkata, "Wahai Isa putra Maryam, mampukah Tuhanmu menurunkan kepada kami hidangan dari langit?" Isa menjawab, agar mereka bertakwa kepada Allah. Namun ketika mereka tetap memohon dengan niat untuk meneguhkan iman, maka Isa berdoa kepada Allah agar menurunkan hidangan yang menjadi hari raya bagi mereka. Maka Allah mengabulkan permohonan itu dan menurunkan hidangan dari langit sebagai mukjizat. Para sejarawan Muslim menjelaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar pemberian makanan, tetapi simbol kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya dan juga sebagai ujian bagi mereka yang menyaksikan mukjizat tersebut. Barang siapa bersyukur akan selamat, dan siapa yang kufur setelahnya akan mendapat azab yang berat. Nabi Isa juga memiliki mukjizat mengetahui hal-hal gaib yang terbatas seperti apa yang dimakan dan disimpan oleh manusia di rumah mereka. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai tanda kenabian, bukan tanda ketuhanan. Para ulama menafsirkan bahwa pengetahuan ini bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan wahyu yang diilhamkan oleh Allah untuk memperkuat hujjah terhadap Bani Israel yang keras kepala. Dengan demikian, setiap mukjizat Nabi Isa menjadi bukti bahwa Allah lah yang memiliki kekuasaan mutlak atas alam semesta. Sejarawan Muslim juga mencatat bahwa Nabi Isa hidup dalam masa penuh tekanan dari kalangan Bani Israel. Banyak di antara mereka yang menolak ajarannya, bahkan berusaha membunuhnya. Mereka menuduhnya sebagai tukang sihir karena tidak mampu menjelaskan mukjizat-mukjizat yang beliau tunjukkan. Namun Allah melindungi nabinya dengan cara yang tidak pernah disangka. Dalam pandangan Islam, Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan hidup, sementara yang diserupakan dengan beliau adalah orang lain. Pandangan ini ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 157 hingga 158. Ibnu Katsir dan Al-Tabari dalam tafsir mereka menjelaskan bahwa Allah menjadikan wajah salah seorang pengkhianatnya menyerupai wajah Isa, lalu orang itu yang disalib oleh tentara Romawi. Mukjizat ini menjadi penutup dari rangkaian tanda kekuasaan Allah yang menyertai kehidupan Nabi Isa di dunia. Nabi Isa tidak diangkat ke langit sebagai akhir dari tugas kenabiannya, melainkan sebagai bagian dari rencana besar Allah untuk menegakkan kebenaran di akhir zaman. Sejarawan Muslim meyakini bahwa beliau akan kembali turun menjelang hari kiamat untuk menegakkan keadilan dan membenarkan risalah Nabi Muhammad. Dalam banyak hadis sahih disebutkan bahwa Isa akan turun di Damaskus, mematahkan salib, membunuh Dajjal, dan menghapus jizyah karena seluruh manusia akan bersatu dalam agama yang benar. Turunnya Isa bukan sebagai nabi baru, tetapi sebagai pengikut syariat Muhammad, menandakan kesempurnaan wahyu terakhir yang diturunkan kepada umat manusia. Dari semua mukjizat tersebut, para sejarawan Muslim menilai bahwa inti dari kisah Nabi Isa bukanlah keajaiban semata, melainkan pesan tauhid yang terkandung di dalamnya. Semua peristiwa menakjubkan itu adalah sarana untuk mengembalikan manusia kepada pengakuan bahwa hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Nabi Isa adalah hamba yang taat, yang menunjukkan kepada manusia jalan keselamatan melalui iman dan amal saleh. Dalam sejarah panjang para nabi, Isa menjadi simbol kasih sayang dan ketulusan dalam berdakwah di tengah kaum yang keras hati. Para ulama juga menekankan bahwa pemahaman tentang mukjizat Nabi Isa harus diletakkan dalam kerangka akidah Islam yang lurus. Tidak ada satupun mukjizat yang menjadikan beliau memiliki sifat ketuhanan. Semua yang terjadi adalah dengan izin Allah. Dalam tafsir dan karya sejarah Islam, seperti karya Al-Tabari dan Ibnu Katsir, disebutkan bahwa mukjizat Nabi Isa menjadi bukti kasih sayang Allah kepada Bani Israel agar mereka kembali kepada ajaran para nabi terdahulu. Namun, sebagian dari mereka malah menjadikan Isa sebagai sesembahan, sesuatu yang sangat dikecam oleh para nabi dan oleh Isa sendiri. Dengan demikian, sejarah mukjizat Nabi Isa
menurut para sejarawan Muslim, bukan sekadar catatan keajaiban di masa lalu, melainkan pelajaran abadi bagi umat manusia tentang kekuasaan Allah dan kelemahan makhluk. Dari kelahiran tanpa ayah, kemampuan berbicara sejak bayi, penyembuhan penyakit yang mustahil, hingga diangkatnya beliau ke langit, semuanya adalah tanda kebesaran Tuhan yang tiada banding. Setiap mukjizat memiliki makna spiritual yang dalam, yaitu menyeru manusia untuk beriman dan tunduk kepada Allah. Dalam pandangan Islam, keagungan Nabi Isa tidak terletak pada mukjizat yang beliau bawa, tetapi pada keteguhan beliau dalam menyampaikan kebenaran dan mengajak umatnya kepada tauhid. Itulah warisan sejati Nabi Isa yang terus hidup dalam ajaran para nabi dan dalam hati orang-orang beriman sepanjang masa. Sejarah kehidupan Nabi Isa terus menjadi bahan kajian penting dalam khazanah Islam karena peristiwa yang menyertainya tidak hanya menyentuh aspek keimanan, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya melalui seorang hamba pilihan. Sejarawan Muslim memandang bahwa setiap fase kehidupan Nabi Isa memiliki hikmah besar yang menjadi pelajaran bagi manusia hingga akhir zaman. Setelah beliau diangkat oleh Allah, banyak kisah dan penafsiran yang berkembang di kalangan Bani Israel maupun umat sesudahnya. Namun, Islam hadir untuk meluruskan pemahaman tentang siapa sebenarnya Isa putra Maryam itu. Para ahli sejarah Islam menegaskan bahwa beliau adalah manusia suci yang membawa risalah kebenaran, diutus untuk menghidupkan kembali ajaran tauhid yang telah diselewengkan oleh sebagian kaum Yahudi pada masanya. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa Nabi Isa hidup di tengah masyarakat yang dipenuhi kezaliman dan kemunafikan. Banyak pemuka agama pada waktu itu yang telah memperjualbelikan hukum Allah demi kepentingan duniawi. Mereka mengubah isi Taurat dan menyelewengkan maknanya untuk membenarkan tindakan mereka sendiri. Di tengah kondisi seperti itu, Allah mengutus Isa dengan hikmah dan kasih sayang. Beliau mengajak manusia untuk kembali kepada ajaran yang murni, menegakkan keadilan, dan menolak penindasan terhadap kaum lemah. Para sejarawan Muslim menggambarkan dakwah Nabi Isa sebagai dakwah yang penuh kelembutan, namun juga tegas terhadap kebatilan. Beliau menyampaikan kebenaran dengan bahasa yang mudah dipahami, penuh kasih, dan tidak pernah mengandalkan kekuatan fisik untuk menaklukkan lawan, melainkan menggunakan mukjizat dan hikmah sebagai hujjah. Salah satu keistimewaan Nabi Isa yang banyak disoroti oleh sejarawan Islam adalah kedalaman ilmunya sejak usia muda. Dalam catatan tafsir dan sejarah, disebutkan bahwa beliau sudah menunjukkan tanda kebijaksanaan sejak masih kecil. Allah memberikan kepada beliau pengetahuan tentang Taurat dan Injil yang benar. Isa tidak hanya mengajarkan hukum-hukum Allah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang luhur seperti kejujuran, ketulusan, dan kasih kepada sesama. Menurut pandangan Al-Qurtubi, hal ini menunjukkan bahwa misi Nabi Isa bukan hanya untuk mengoreksi kesalahan keyakinan, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku dan menumbuhkan rasa kasih di antara manusia. Itulah sebabnya, sebagian ulama menyebut ajaran beliau sebagai ajaran cinta dan rahmat yang berakar dari tauhid. Sejarawan Muslim juga menegaskan bahwa Nabi Isa menghadapi perlawanan besar dari para pemimpin agama Yahudi yang merasa terancam oleh pengaruhnya. Mereka menuduh beliau melanggar hukum Sabat dan menentang ajaran nenek moyang. Namun Isa menjawab dengan lembut bahwa dirinya tidak datang untuk menghapus hukum Allah, melainkan untuk menyempurnakannya dan mengembalikannya kepada makna yang sejati. Sikap tenang dan bijaknya membuat banyak orang tertarik untuk mengikutinya, termasuk kalangan miskin dan tertindas yang menemukan harapan baru dalam ajaran beliau. Para pengikut setia Nabi Isa dikenal sebagai Hawariyun, yaitu sahabat-sahabat yang beriman dan siap menolong agama Allah bersama beliau. Para sejarawan menulis bahwa hubungan Nabi Isa dengan para Hawariyun
merupakan teladan tentang persaudaraan dalam iman. Mereka hidup sederhana, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menyampaikan risalah, tidak mencari kemuliaan dunia, dan selalu bersandar kepada pertolongan Allah. Di antara mereka, ada yang menjadi saksi atas mukjizat-mukjizat besar yang dilakukan oleh Nabi Isa. Ketika beliau membangkitkan orang mati, mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, lalu semakin yakin akan kebenarannya. Namun, ujian keimanan pun datang ketika kelompok musuhnya bersekongkol untuk menangkap dan membunuh beliau. Disinilah terjadi peristiwa yang menjadi salah satu misteri besar dalam sejarah manusia, yaitu penyaliban yang diserupakan. Islam menjelaskan bahwa peristiwa penyaliban yang diyakini oleh sebagian kalangan hanyalah tipuan bagi mereka. Allah telah mengangkat Isa ke tempat yang tinggi dan menyelamatkannya dari tipu daya musuh. Menurut Ibnu Katsir, ini merupakan salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah karena Allah menunjukkan kuasanya untuk melindungi nabinya dari kebinasaan. Orang yang diserupakan wajahnya dengan Isa dijadikan korban sebagai balasan atas pengkhianatannya. Para sejarawan Muslim menilai bahwa hikmah dari peristiwa ini adalah pelajaran bahwa kebenaran selalu dijaga oleh Allah meskipun manusia berusaha memadamkannya. Setelah diangkat ke langit, Nabi Isa tidak hilang dari sejarah kenabian. Dalam pandangan Islam, beliau tetap hidup di sisi Allah hingga waktu yang telah ditentukan untuk turun kembali ke bumi menjelang akhir zaman. Sejarawan Muslim menafsirkan hal ini bukan sebagai mitos, tetapi sebagai janji yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman menjadi tanda besar mendekatnya kiamat. Ia akan kembali bukan untuk membawa syariat baru, melainkan untuk menegakkan kebenaran dan menyingkirkan segala bentuk penyimpangan yang menodai ajaran tauhid. Para ulama menggambarkan bahwa ketika beliau turun, dunia akan dipenuhi kezaliman dan fitnah, dan dengan izin Allah, beliau akan memimpin manusia menuju kedamaian yang hakiki. Para sejarawan seperti Al-Suyuti dan Al-Baghdadi menulis bahwa turunnya Isa juga menjadi simbol penyatuan iman antara umat para nabi. Beliau akan membenarkan risalah Nabi Muhammad dan menghapus segala kesalahpahaman yang telah terjadi selama berabad-abad. Ia akan menunjukkan kepada manusia bahwa dirinya hanyalah hamba Allah, sebagaimana yang selalu ia ucapkan sejak masih bayi. Tugasnya di akhir zaman bukan hanya memerangi Dajjal, tetapi juga menegakkan hukum yang adil di muka bumi. Dalam masa itu, keadilan akan kembali tegak, kekayaan akan berlimpah, dan tidak akan ada lagi manusia yang menuhankan selain Allah. Dalam konteks sejarah Islam, mukjizat-mukjizat Nabi Isa bukan sekadar peristiwa luar biasa, tetapi memiliki makna yang mendalam bagi pembentukan peradaban rohani umat manusia. Para sejarawan Muslim melihatnya sebagai rangkaian tanda yang menunjukkan bahwa Allah selalu mengutus rasul-rasulnya untuk membimbing manusia dengan cara yang paling sesuai dengan zamannya. Ketika masyarakat terjebak dalam materialisme dan kehilangan arah spiritual, Allah menunjukkan kekuasaannya melalui mukjizat yang menentang hukum alam agar manusia sadar bahwa ada kekuatan yang jauh lebih tinggi dari kemampuan akal. Nabi Isa menjadi sosok yang menghubungkan masa kenabian Bani Israel dengan masa kerasulan terakhir. Kehadirannya menjadi jembatan antara wahyu Taurat dan Al-Quran. Sejarawan Muslim menegaskan bahwa setiap mukjizat beliau merupakan persiapan bagi datangnya risalah yang sempurna, yaitu Islam. Karena itu, sejarah Nabi Isa dalam pandangan Islam tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari rantai panjang kenabian yang dimulai dari Adam hingga Muhammad. Melalui Isa, manusia belajar tentang ketabahan menghadapi fitnah, kesabaran dalam berdakwah, dan kepasrahan total kepada kehendak Allah. Mukjizat-mukjizat Nabi Isa juga menjadi pelajaran bahwa keajaiban bukanlah tujuan dari kenabian, melainkan sarana untuk memperkuat iman.
Para sejarawan menekankan bahwa orang-orang yang menyaksikan mukjizat itu terbagi menjadi dua golongan, mereka yang beriman dan bertambah yakin, serta mereka yang tetap ingkar meskipun telah melihat tanda-tanda yang nyata. Inilah yang kemudian menjadi cermin bagi manusia sepanjang masa, bahwa hati yang tertutup tidak akan terbuka walau dihadapkan pada bukti paling jelas sekalipun. Sementara hati yang tunduk kepada Allah akan melihat mukjizat bukan hanya di luar dirinya, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai tanda kasih sayang Tuhan. Sejarah Nabi Isa, sebagaimana ditulis oleh para ulama Muslim, merupakan kisah tentang kebenaran yang tak lekang oleh waktu. Ia mengajarkan tentang makna keikhlasan dalam beribadah, pentingnya menegakkan keadilan, dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran meskipun ditentang oleh banyak orang. Semua mukjizatnya adalah simbol dari cahaya ilahi yang membimbing manusia menuju jalan keselamatan. Hingga hari ini, kisah Nabi Isa tetap menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk memperkuat iman dan menjaga kemurnian akidah bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah dan tidak ada yang patut disembah selain Dia yang Maha Esa. Dalam pandangan para sejarawan Muslim, kisah Nabi Isa tidak berhenti pada mukjizat dan pengangkatannya ke langit, tetapi berlanjut pada bagaimana umat setelah beliau memperlakukan warisan risalah yang ditinggalkan. Para ulama menulis bahwa setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, sebagian pengikutnya tetap berpegang pada ajaran tauhid yang murni, namun tidak sedikit pula yang terpengaruh oleh campuran filsafat Yunani dan kepercayaan lama yang kemudian menimbulkan penyelewengan dalam pemahaman terhadap ketuhanan. Sejarah mencatat bahwa ajaran Isa yang awalnya menyeru manusia untuk menyembah Allah semata lambat laun berubah menjadi keyakinan yang memuliakan beliau secara berlebihan. Sejarawan Muslim melihat hal ini sebagai akibat dari hilangnya bimbingan wahyu dan lemahnya pemeliharaan terhadap kitab yang diturunkan kepadanya. Para ahli sejarah Islam seperti Al-Tabari dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Injil yang dibawa oleh Nabi Isa bukanlah seperti kitab yang dikenal sekarang. Injil sejati berisi petunjuk dan cahaya yang datang dari Allah untuk membenarkan Taurat dan menyempurnakan ajaran para nabi sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut diselewengkan oleh tangan manusia. Banyak tambahan, pengurangan, dan perubahan makna yang dilakukan oleh para penulis setelah masa kenabian Isa berlalu. Perubahan ini melahirkan berbagai aliran dan kelompok yang berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya Nabi Isa. Ada yang meyakini beliau sebagai nabi, ada yang menyebutnya anak Tuhan, dan ada pula yang menuhankannya sepenuhnya. Para sejarawan Muslim memandang fenomena ini sebagai salah satu contoh bagaimana manusia dapat tersesat ketika menukar keimanan dengan hawa nafsu dan kekuasaan duniawi. Dalam literatur Islam, peranan Nabi Isa tidak hanya dilihat dari mukjizat yang menyertainya, tetapi juga dari warisan moral dan spiritual yang ditinggalkan. Sejarawan Muslim menggambarkan beliau sebagai sosok yang lembut hatinya, hidup sederhana, dan menjauhi kemewahan. Beliau mengajarkan bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, dan manusia hendaknya lebih memperhatikan amal yang akan dibawa ke akhirat. Ibnu Katsir menulis bahwa Isa sering berjalan tanpa alas kaki, tidak menimbun harta, dan selalu menyeru umatnya untuk bersyukur serta bersabar. Sifat-sifat ini menjadi teladan bagi para ulama dan ahli zuhud setelahnya. Banyak tokoh tasawuf di dunia Islam yang menjadikan keteladanan Nabi Isa sebagai inspirasi dalam menempuh jalan kerohanian. Sejarawan Islam juga menyoroti sisi dakwah Nabi Isa yang mengedepankan hikmah dan kesabaran. Beliau berdialog dengan lembut kepada orang-orang yang menentangnya, tidak membalas kejahatan dengan keburukan, dan menasihati umatnya untuk mencintai kebenaran meskipun pahit. Dalam hal ini, Isa menjadi contoh nyata bagaimana seorang nabi tidak hanya membawa hukum,
tetapi juga menanamkan akhlak mulia dalam diri pengikutnya. Ajaran beliau tentang kasih, tolong-menolong, dan keadilan sosial menjadi pondasi moral yang juga diakui dalam pandangan Islam karena sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Di sisi lain, para sejarawan Muslim menilai bahwa sebagian besar umat yang datang setelah Nabi Isa gagal memahami hakikat risalahnya. Mereka terjebak pada pengagungan pribadi dan lupa kepada zat yang mengutusnya. Dari sinilah muncul kesalahpahaman besar yang menyebabkan munculnya konsep ketuhanan yang menyimpang dari tauhid. Islam datang untuk meluruskan hal itu dengan menjelaskan bahwa Isa hanyalah hamba yang dimuliakan, bukan Tuhan yang disembah. Al-Quran menegaskan bahwa beliau tidak pernah mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Bahkan di hari kiamat, beliau akan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengucapkan sesuatu yang melampaui haknya sebagai hamba Allah. Para ahli tafsir menulis bahwa Nabi Isa merupakan simbol kesucian dan ketaatan yang sejati. Beliau menjadi contoh bagaimana seorang nabi tidak pernah meminta penghormatan berlebihan, tetapi justru mengarahkan manusia untuk tunduk kepada Allah. Sejarawan seperti Al-Mas'udi dan Al-Suyuthi menggambarkan bahwa mukjizat Nabi Isa bukanlah sekadar pemandangan ajaib, melainkan cara Allah menegakkan bukti kebenaran di hadapan kaum yang menuntut tanda-tanda lahiriah. Akan tetapi, ketika tanda-tanda itu muncul, mereka tetap menolak dengan alasan yang dibuat-buat. Penolakan ini menjadi gambaran umum tentang sikap manusia terhadap wahyu di berbagai zaman, bahwa keingkaran bukan karena kurangnya bukti, melainkan karena kesombongan. Dalam pandangan Islam, seluruh mukjizat Nabi Isa membawa pesan tentang kekuasaan Allah atas kehidupan. Meniupkan roh pada burung dari tanah liat menggambarkan bahwa hidup dan mati sepenuhnya di tangan Pencipta. Menyembuhkan penyakit yang tak bisa disembuhkan menggambarkan bahwa ilmu manusia terbatas dan bergantung kepada kehendak Tuhan. Menghidupkan orang mati memperlihatkan bahwa hari kebangkitan bukanlah hal mustahil. Sedangkan berbicara sejak bayi menjadi bukti bahwa Allah dapat memberi kemampuan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Para sejarawan Muslim menghubungkan setiap peristiwa itu dengan misi kenabian yang berintikan tauhid dan penegasan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kekuasaan Allah. Selain itu, dalam catatan sejarah Islam, Nabi Isa juga disebut sebagai sosok yang sangat memperhatikan kedamaian dan kemanusiaan. Beliau tidak pernah menyeru kepada peperangan atau permusuhan, kecuali dalam rangka menegakkan keadilan dan menolak kezaliman. Cara beliau berdakwah lebih banyak melalui hikmah, nasihat, dan teladan hidup. Karena itu, umat Islam menghormati beliau sebagai nabi yang penuh kasih dan pemaaf. Rasulullah Muhammad sendiri dalam banyak hadis menyebut Isa sebagai saudaranya, karena semua nabi berasal dari sumber wahyu yang sama. Ini menjadi bukti bahwa dalam ajaran Islam, seluruh nabi adalah satu kesatuan misi yang tidak dapat dipisahkan. Sejarawan Muslim memandang keistimewaan Nabi Isa juga terletak pada akhir kehidupannya di dunia yang belum selesai, karena beliau akan kembali pada waktu yang telah ditetapkan. Turunnya Isa bukan hanya peristiwa luar biasa dalam eskatologi Islam, tetapi juga simbol penyatuan iman dan kebenaran universal. Beliau akan mematahkan simbol penyimpangan, menegakkan keadilan, dan menyingkirkan segala bentuk kekafiran. Setelah tugasnya selesai, beliau akan hidup di bumi beberapa tahun, menikah, dan akhirnya wafat sebagaimana manusia lainnya. Ini menunjukkan bahwa pada akhirnya Isa tetap manusia biasa yang menjalani kehidupan sesuai kehendak Allah. Dalam analisis para sejarawan Muslim, mukjizat Nabi Isa bukan sekadar kisah masa lalu yang diceritakan untuk dikagumi, tetapi peringatan abadi bahwa Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu. Kisah tersebut juga memperlihatkan betapa kasih sayang Allah tidak pernah terputus kepada umat manusia.
Ia selalu mengutus Rasul untuk mengingatkan, menegur, dan menuntun manusia agar tidak tersesat. Isa menjadi salah satu mata rantai penting dalam sejarah kenabian yang menyatukan wahyu para pendahulunya dengan risalah terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Melalui beliau, manusia belajar tentang arti keikhlasan, kesucian hati, dan pengorbanan demi kebenaran. Sejarah Nabi Isa dalam pandangan Islam bukan hanya kisah tentang mukjizat yang menakjubkan, tetapi juga cermin bagi manusia agar tidak terjebak dalam penyimpangan yang sama seperti umat terdahulu. Setiap mukjizat, setiap doa, dan setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya mengandung pesan agar manusia mengenal Tuhannya dengan benar. Bagi para sejarawan Muslim, kisah Nabi Isa adalah bukti bahwa kebenaran selalu menang meski dibungkam oleh kebohongan, dan bahwa rahmat Allah selalu menyertai hamba-hambanya yang tulus. Dalam perjalanan sejarah panjang manusia, Nabi Isa tetap menjadi simbol cahaya ilahi yang menerangi jalan bagi mereka yang mencari kebenaran dan keselamatan sejati. Dalam pandangan sejarah Islam yang luas, kisah Nabi Isa memiliki kedudukan yang unik karena mencerminkan hubungan langsung antara wahyu, manusia, dan kekuasaan ilahi dalam wujud yang paling nyata. Para sejarawan Muslim menilai bahwa kisah kehidupan beliau adalah rangkaian peristiwa yang menggambarkan keagungan Allah dalam menciptakan, menghidupkan, memberi petunjuk, serta menjaga kebenaran dari kepalsuan. Mukjizat Nabi Isa bukan hanya menjadi bukti kenabiannya, tetapi juga menjadi saksi atas kebesaran Tuhan yang menundukkan hukum alam sesuai kehendaknya. Tidak ada nabi lain yang riwayat hidupnya dikelilingi oleh begitu banyak peristiwa luar biasa, sejak sebelum lahir hingga menjelang akhir zaman, sebagaimana Isa putra Maryam. Dalam catatan sejarah para mufasir dan ahli hadis, disebutkan bahwa masa kelahiran Isa menjadi titik balik besar bagi umat Bani Israel. Setelah berabad-abad menerima wahyu melalui para nabi seperti Musa, Daud, dan Sulaiman, mereka mulai terpecah dalam pandangan keagamaan dan moral. Ketika Isa datang membawa kabar gembira tentang kedatangan kerajaan Allah di bumi dan menyeru agar manusia kembali kepada kemurnian iman, banyak di antara mereka yang menolak karena tidak sesuai dengan kepentingan dan tradisi yang telah mengakar. Sejarawan Muslim seperti Al-Tabari menulis bahwa penolakan ini bukan semata-mata karena mereka tidak memahami risalah Isa, melainkan karena hati mereka telah tertutup oleh kesombongan dan kecintaan terhadap kekuasaan. Kehidupan Nabi Isa menjadi gambaran tentang keteguhan seorang rasul yang berdakwah tanpa mengharapkan balasan dunia. Beliau menempuh jalan kesendirian, namun selalu dinaungi oleh pertolongan Allah. Dalam perjalanan dakwahnya, beliau menghadapi hinaan, ancaman, dan pengkhianatan, tetapi tidak pernah kehilangan ketenangan batin. Para ulama menyebut bahwa sifat tawaduk beliau adalah teladan abadi bagi setiap dai dan penyeru kebenaran. Isa tidak mengumpulkan pengikut dengan janji duniawi, tetapi mengajak mereka menuju kehidupan yang suci dan penuh makna. Hal ini tercermin dalam nasihat beliau yang banyak disebut dalam sumber-sumber klasik, di mana Isa mengingatkan agar manusia tidak mengejar harta dan kedudukan, melainkan mencari ridha Allah. Sejarawan Muslim juga mengamati bahwa Nabi Isa menunjukkan keseimbangan yang sempurna antara ilmu dan hikmah. Beliau memahami hukum-hukum Taurat, tetapi tidak terjebak pada bentuk formal tanpa ruh. Ia mengajarkan bahwa hukum harus dijalankan dengan kasih dan keadilan. Ia menegur para pemimpin agama yang menggunakan ayat-ayat suci untuk menindas kaum miskin dan mengingatkan bahwa ibadah sejati tidak hanya dalam bentuk ritual, melainkan dalam kepedulian terhadap sesama. Pandangan ini menunjukkan kedalaman spiritual yang luar biasa dan menjadi inspirasi bagi para ulama setelahnya yang melihat Isa sebagai teladan dalam menegakkan agama dengan kelembutan dan keteguhan prinsip.
Salah satu aspek yang banyak ditekankan dalam kajian sejarah Islam adalah kesucian pribadi Nabi Isa. Sejak masa kecil, beliau dijaga dari segala bentuk kemaksiatan. Tidak pernah tercatat bahwa Isa terlibat dalam kebohongan, kezaliman, atau perbuatan sia-sia. Semua perilakunya memantulkan cahaya kenabian yang diberikan oleh Allah. Dalam pandangan Ibnu Katsir, kesucian Isa bukan sekadar karena keturunan yang suci dari Maryam, tetapi karena pemeliharaan langsung dari Allah terhadap utusannya. Mukjizat-mukjizat yang menyertai beliau menjadi bagian dari kesucian itu, karena semua dilakukan dengan tujuan menyampaikan risalah, bukan untuk menunjukkan kehebatan pribadi. Para sejarawan Muslim juga menyoroti sisi kehidupan Nabi Isa yang penuh dengan pengorbanan. Beliau tidak memiliki rumah tetap, sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk berdakwah, makan dari hasil alam, dan tidur di bawah pohon atau di antara bebatuan. Ketika ditawarkan kekuasaan, beliau menolaknya karena misinya bukan untuk memerintah dunia, melainkan untuk memperbaiki hati manusia. Dalam pandangan Islam, kehidupan sederhana Isa menjadi pelajaran bahwa kemuliaan sejati bukan diukur dari kemegahan materi, melainkan dari kedekatan kepada Allah. Para ulama sufi menjadikan kisah beliau sebagai simbol kezuhudan yang paling murni, yaitu meninggalkan dunia tanpa membencinya, tetapi tidak membiarkan hati terikat padanya. Setelah peristiwa pengangkatan Nabi Isa ke langit, para sejarawan Muslim melihat adanya perubahan besar dalam sejarah keagamaan dunia. Banyak pengikut beliau yang tulus menjaga ajaran aslinya, namun kekuatan politik dan pengaruh budaya luar perlahan-lahan mengubah makna risalahnya. Dari sinilah muncul perdebatan panjang tentang hakikat Isa dan kedudukannya dalam keimanan manusia. Islam datang dengan membawa kejelasan bahwa Isa adalah nabi dan rasul, bukan Tuhan yang disembah. Al-Quran menegaskan bahwa beliau berbicara kebenaran kepada kaumnya dan akan menjadi saksi atas mereka di hari kiamat. Dengan penjelasan ini, Islam memulihkan kembali posisi Isa sebagaimana mestinya, sebagai manusia pilihan yang mulia, bukan makhluk ilahi. Sejarawan Islam menilai bahwa keberadaan Isa dalam Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat penting, karena beliau disebutkan dalam banyak ayat dengan gelar-gelar yang penuh kemuliaan, seperti Al-Masih, Ruhullah, dan Kalimatullah. Namun, semua sebutan itu tidak menandakan sifat ketuhanan, melainkan menggambarkan kehormatan yang diberikan Allah kepadanya. Ruh dari Allah bermakna bahwa Isa diciptakan dengan kekuasaan langsung dari Allah tanpa perantara ayah, sedangkan kalimat dari Allah menandakan bahwa keberadaannya terjadi dengan firman kun, maka jadilah. Para mufasir menjelaskan bahwa gelar-gelar tersebut menunjukkan ketinggian derajatnya di antara para nabi, namun tetap dalam batas kemanusiaan. Dalam pandangan sejarah Islam, keistimewaan Nabi Isa tidak berhenti pada mukjizat dan sifat-sifatnya, tetapi juga pada perannya di masa depan umat manusia. Hadis-hadis sahih menjelaskan bahwa Isa akan kembali ke bumi untuk menegakkan keadilan dan menghancurkan kebatilan. Para sejarawan menafsirkan bahwa peristiwa ini akan menjadi bukti nyata penyatuan risalah para nabi dan kemenangan akhir tauhid atas segala bentuk kesyirikan. Isa akan menjadi saksi bahwa seluruh ajaran para nabi saling menguatkan dan tidak saling bertentangan. Setelah masa itu berakhir, kehidupan di bumi akan memasuki fase kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ulama juga memandang bahwa kisah Nabi Isa membawa pesan mendalam bagi seluruh umat Islam tentang pentingnya menjaga kemurnian ajaran. Umat diingatkan agar tidak mengulang kesalahan kaum terdahulu yang memuliakan Nabi melebihi batas. Isa sendiri mengajarkan kerendahan hati, mengingatkan agar manusia tidak menuhankan makhluk dan selalu kembali kepada Allah dalam setiap urusan. Dalam sejarah Islam, beliau menjadi simbol kebenaran yang tidak bisa dipadamkan oleh tipu daya manusia. Allah menegaskan bahwa kebenaran akan tetap tegak meskipun ditentang oleh kebatilan.
Dengan demikian, perjalanan hidup Nabi Isa menurut pandangan para sejarawan Muslim merupakan kisah yang menembus waktu, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ia adalah peringatan bagi umat agar tidak terjerumus dalam penyimpangan akidah dan sekaligus pengingat bahwa Allah selalu menjaga risalahnya melalui utusan-utusan pilihan. Mukjizat-mukjizat Isa, keluhuran akhlaknya, dan keteguhan imannya menjadi cermin bagi setiap generasi untuk kembali menata hubungannya dengan Tuhan. Sejarah Nabi Isa bukan hanya kenangan tentang masa kenabian yang lalu, tetapi juga cahaya petunjuk yang terus hidup dalam hati orang-orang beriman hingga hari kebangkitan nanti.